Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Khairunnisa, mahasiswa Periklanan Kreatif kelas B, Universitas Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan evaluasi strategi komunikasi dari proyek magang saya di PIK Artistik. Pertama, mari kita lihat gambaran proyek yang saya handle selama magang di PIK Artistik. Klien yang kami handle saat ini adalah Akamai atau perusahaan teknologi global yang berfokus pada solusi edge computing dan keamanan cloud. Saat ini, Akamai sedang memperluas pasarnya di Indonesia, mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat dan ekonomi digital di Indonesia yang juga sedang berkembang pesat. Nah, proyek ini bertujuan untuk memposisikan Akamai sebagai pemimpin dalam transformasi cloud di Indonesia melalui teknologi edge computing dan keamanan terdepan. Kampanye ini menargetkan perusahaan besar, UKM, startup, ISP, dan data center, serta sektor publik. Nah, berikut ini adalah misi, tujuan, dan segmentasi targeting positioning yang kami dapatkan dari client brief. Berdasarkan evaluasi yang saya lakukan, misi dan tujuan dari proyek ini sudah sangat jelas, yaitu untuk mengedukasi pasar tentang keunggulan Akamai, sedangkan untuk segmentasi targeting dan positioningnya juga sudah cukup spesifik dan mencakup audiens yang relevan. Namun, saya rasa Akamai masih memiliki peluang dan perlu memperkuat diferensiasi dari kompetitor lokal seperti Telkom Sigma yang brandnya sudah melekat di benak audiens. Nah, selanjutnya adalah strategic plan checklist dari proyek ini. Saya merasa rencana komunikasi dengan media komunikasi seperti media sosial, email marketing, dan seminar sudah relevan dengan target audiens yang merupakan profesional dan decision makers dari sebuah perusahaan. Selain itu, fokus pada edukasi teknologi Akamai juga sudah sangat tepat. Namun, dalam implementasinya, strategi ini memiliki tantangan, yaitu resistensi pasar yang lebih memilih solusi lokal yang lebih terjangkau dan rendahnya brand awareness Akamai dibandingkan dengan kompetitornya yaitu Telkom Sigma, AWS, dan Google Cloud. Nah, untuk dapat mencapai keberhasilan strategic plan ini, perlu dipastikan kembali bahwa strategi offline yang dirancang, khususnya roadshow, dapat menciptakan dampak positif jangka panjang. Berikutnya adalah big idea atau konsep besar revolutionizing cloud in Indonesia, how Akamai is leading the change with edge computing, edge technology, and superior security. Nah, big idea ini sudah sangat relevan dengan tujuan Akamai dan dapat menonjolkan keunggulan Akamai. Selain itu, eh, pesan eh, pesan komunikasi yang Akamai coba sampaikan melalui proyek ini relevan dan efektif untuk mencapai target audiens karena sudah sesuai dengan kebutuhan target pasarnya di Indonesia. Nah, untuk media komunikasinya sendiri, di proyek ini akan menggunakan sosial media Instagram, LinkedIn, dan Facebook, media online Google Ads, iklan programatik, dan email marketing, juga event offline, yaitu roadshow, seminar interaktif dengan kolaborasi ISP lokal, pemerintah, dan perguruan tinggi, juga kolaborasi dengan vendor IT. Saya merasa penggunaan media komunikasi ini tidak seluruhnya tepat. Penggunaan sosial media seperti Instagram dan Facebook tidak relevan untuk segmen B2B high level decision makers. Di sisi lain, penggunaan LinkedIn, seminar, dan email marketing akan tepat sasaran dalam menjangkau audiens target profesional. Selain itu, saya rasa rangkaian event offline yang sudah dirancang ini kurang relevan dan akan memakan banyak biaya juga waktu dan tenaga mengingat banyaknya keperluan kolaborasi dengan pihak lain dan biaya operasional yang cukup tinggi. Untuk itu, saya merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama adalah penggunaan media iklan OOH. Kita harus ingat kembali, brand awareness Akamai di Indonesia dibandingkan kompetitornya masih sangat rendah. Maka, penggunaan media iklan OOH seperti billboard, videotron, dan digital display di lokasi strategis dapat meningkatkan brand awareness Akamai dan menjangkau decision makers. Selain itu,
media ini juga akan memberikan exposure visual dan menambah kredibilitas merek Akamai di Indonesia. Yang kedua ada optimalisasi media. Dibanding menggunakan banyak media sosial, saya rasa lebih baik kita fokus dalam optimalisasi media yang relevan dengan target audiens yaitu LinkedIn. Hal ini dapat membantu Akamai fokus pada target audiens yang tepat sehingga iklan dan konten yang disebarkan lebih efektif dan efisien. Yang terakhir ada event B2B eksklusif. Nah, event seperti roadshow dan kolaborasi dengan banyak pihak kurang efektif karena melibatkan perjalanan ke banyak kota dan logistik yang kompleks, memiliki efisiensi yang rendah untuk target audiens yang sebenarnya cenderung berada di pusat bisnis. Nah, sebagai alternatif, Akamai dapat fokus pada event di pusat bisnis dan memanfaatkan media digital seperti webinar dan virtual event untuk menjangkau audiens di luar kota. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.